يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan yang terlebih dari itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini yang akan menjadi penuntun untuk kita senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu keluar dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka adalah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat. Maka sebaik-baik pencaharian seorang hamba dalam kehidupan ini adalah mencari rahmat Allah. Sehingga kapan dan dimanapun seorang hamba berada, dia senantiasa mengharapkan dan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah kenikmatan yang paling besar dari semua nikmat. Betapa banyak orang yang dalam hidup ini mereka diberikan kelebihan harta, diberikan kemudahan hidup, akan tetapi mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah dan beruntunglah kita pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menancapkan rahmatnya kepada kita semua. Salah satunya adalah ditetapkannya kita berada di atas jalan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba liman hudiya ilal Islam, maishuhu kafafan wa qana." Beruntunglah atau berbahagialah orang-orang yang telah mendapatkan rahmat Islam, maishuhu kafafan wa qana, yang mana dengan dia mendapatkan rahmat Islam, hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaat, dia merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafafan, dia merasa sempurna mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada dinul Islam. Yang mudah-mudahan walaupun hari ini kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mudah-mudahan kita adalah umat generasi terakhir yang selalu didambakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu diharapkan atau dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika di hadapan para sahabat beliau mengatakan, "Aku sangat rindu untuk berjumpa dengan ikhwan-ikhwan." Padahal beliau berada di tengah para sahabat. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwan?" "Bukan," kata Rasulullah. "Lalu siapa ikhwan?" Kata Rasulullah SAW, "Ikhwan itu adalah
orang yang beriman kepadaku dan melaksanakan sunnah-sunnahku, tapi ia tidak pernah berjumpa denganku, pahala mereka 50.000 kali lipat dibandingkan pahala kalian. Siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Kita jamaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu kebanggaan bagi kita kalau hari ini kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian di suatu hari nanti kita menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jamaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan materi usul salasah. 3 ilmu pokok atau ilmu penting yang harus kita paham. Dan kita kemarin sudah masuk pada bagian yang pertama, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Mata sampaikan bahwa dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 bagian yang harus kita faham. Bagian yang pertama adalah kita harus memahami atau meyakini dan mengimani zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ada, dan kita meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat dan nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang yang tidak mengimani adanya Allah, seperti orang ateis, komunis, yang mana mereka tidak mengakui adanya Tuhan, bahwa bumi dan langit ini tercipta dengan sendiri. Ini bagian yang pertama di dalam kita mengenal Allah. Kemudian bagian yang kedua yang sudah juga Mada sampaikan kemarin adalah kita mengenal maqam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemarin Mada ibaratkan seorang hamba memposisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Izzati dalam kehidupannya ini tergantung ia memahami maqam kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin ada gambarkan, ada yang mendudukkan maqam Allah itu di atas kepalanya, artinya di atas segala-galanya, sehingga tidak ada satupun urusan atau perkara yang menghalangi agar dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maqam yang meletakkan Allah di atas segala-galanya, sehingga kapan dan dimanapun dia dipanggil atau diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara apapun pasti ditinggalkan dan dia mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maqam yang pertama. Kemudian kemarin kita ibaratkan ada yang meletakkan maqam Allah itu di belakang punggungnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi yang terakhir baginya. Ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagian terakhir dari segala persoalan atau urusan. Kemudian ada yang na'udzubillah min dzalik, ini yang lebih parah, yang meletakkan atau menjadikan maqam Allah itu ada di bawah diri, sehingga dia tidak lagi menghiraukan akta-akta, mau diperintah atau mau dilarang dia musawarah, dia berbuat sekehendak, tidak taat kepada Allah, walaupun dia diseru berulang kali, walaupun dibacakan beribu-ribu kali tentang peringatan-peringatan Allah, ataupun dia ditunjukkan dalam bentuk suatu peristiwa atau musibah yang sangat dahsyat yang terjadi di depan matanya, tidak membuat dia sadar, tidak membuat dia untuk memahami bahwasanya Allah itu ada.
Ini makam yang paling rendah yang diletakkan oleh seorang hamba. Maka kita lihat dalam kehidupan manusia, ada orang yang meletakkan makam Allah itu di atas segala-galanya, maka sifat mereka ini adalah sabiqun bil khairat. Mereka adalah golongan orang-orang yang bersegera melakukan kebajikan. Kemudian ada orang yang meletakkan atau mendudukan Allah di belakang punggungnya. Inilah orang yang menzolimi dirinya sendiri. Menzolimi dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita dalam hidup ini ya berbuat atau bertingkah laku seperti itu, padahal kita ini ya kalau bahasa orang sekarang terangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala hari ini seperti terangnya seseorang melihat matahari di siang bolong. Di musim hujan yang penuh dengan kabut, matahari masih bisa dilihat dengan terang. Apalagi di siang hari. Itulah hidayah dalam kehidupan kita akhir-akhir itu hari ini. Tapi ternyata banyak orang yang tidak mampu melihat hidayah itu. Kalau di awal perjumpaan atau pertemuan kita katakan ini akibat dari jumudul air tadi, ya, dan sufdil air buta mata dan buta hati. Nauzubillah. Lalu perkara yang ketiga, bagian yang ketiga yang harus dipahami oleh seseorang dalam mengenal Allah itu adalah ini yang ingin Anda sampaikan malam hari ini, yaitu mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dari mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam diri kita ini dan dalam hidup kita ini ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Dan hak Allah ini tertuang, seluruh hak-hak Allah itu tertuang dalam kalimat tauhid. Kalimat yang menentukan Islam atau tidaknya kita, mukmin atau tidaknya kita. Jadi seluruh hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu terliputi di dalam kalimat tauhid yang kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bahasa mudahnya adalah pelajari dan pahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat itu ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Maka suatu ketika jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, safar ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muaz, aku pernah bersafar, bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi marim, dengan menggunakan kendaraan yang namanya himar. Himarnya sejenis unta. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang antara lutut dan pahanya. Ini di atas kendaraan himar. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memegang antara lutut dan pahanya Muaz bin Jabal. Lalu Rasulullah katakan, "Ya Muaz, labbaika ya Rasulullah." Kata Muaz, "Labbaika ya Rasulullah. Atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Tahukah kamu apakah hak Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba? Apa jawaban Muaz radhiyallahu anhu bersabda, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. 3 kali Rasulullah SAW bertanya, 3 kali juga dijawab oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah wa rasuluhu a'lam.
Hadis ini kalau dikaji secara luas muatannya banyak, muatan ilmu dalam, ada muatan etika dan adab antara seorang guru dan murid, antara murid dan seorang guru. Mu'adz bin Jabal ini telah dibina dan diajarkan oleh Rasulullah SAW di waktu awal Mu'adz bin Jabal masuk Islam, sudah diajar oleh Rasulullah kalimat tauhid. Dia paham. Tapi begitulah adab yang dikemukakan oleh Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah SAW, bahwa murid itu kalau ditanya dulu, walaupun dia pintar, dia tidak sok pintar, ya, dia kembalikan kepada guru, karena siapa tahu gurunya menguji. Kalau kita hari ini kan, ya lebih hebat murid lagi. Kalau ditanya gurunya, lebih hebat gurunya, lebih hebat muridnya. Seakan-akan dia lebih pandai dari gurunya, seperti itu. Tapi Mu'adz ini tidak seperti itu. Karena 3 kali dijawab oleh Mu'adz radhiyallahu anhu dengan jawaban Allah wa rasuluhu a'lam, maka Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, haqqullah 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah seorang hamba itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah seorang hamba hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadanya. Ada kalimat ibadah di dalam pesan. Kalau Imam Ibnul Qayyim memaknai ibadah itu adalah kullu ismin ma yuhibbullah wa yardahu al-zahiratu wal batinah. Setiap nama atau setiap amalan yang amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, bahwa ibadah, maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu tidak dikenal hanya sholat, puasa, zakat, tapi ibadah dalam arti mana yang lurus. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah Subhanahu wa taala ini tertuang di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi semua kullu ma yuhibbullah wa yardahu itu semuanya tertuang atau sudah diliputi di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini ada dalam kalimat la ilaha illallah. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kalimat la ilaha illallah ini ditimbang, diletakkan di satu bagian timbangan, lalu pada bagian sebelahnya diletakkan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, maka kalimat la ilaha illallah ini jauh lebih berat bila dibandingkan dengan seluruh apa yang ada di bumi dan di langit. Maka kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat sakral, kalimat yang sakral, kalimat yang menentukan, yang mengikat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalimat la ilaha illallah ini putus, dalam arti tidak ada pada diri seorang hamba, maka tidak ada nilainya hamba itu. Tidak ada nilainya. Nilainya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah manakala kalimat la ilaha illallah itu tertancap dalam diri seorang hamba, baik dari ucapannya, perbuatannya dan hatinya.
Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah siddiqan haramallahu jasadahu 'alan nar." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi khalisan min qalbi haramallahu jasadahu 'alan nar." Kata Rasulullah SAW, siapa tidaklah seorang hamba dia bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah, siddiqan dengan jujur, illa ma haramallahu jasadahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Ini dasarnya kalimat la ilaha illallah. Ya, dasarnya kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi khalisan min qalbi haramallahu jasadahu 'alan nar." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya atau menjelang kematiannya, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Maka salah satu tanda husnul khotimahnya seorang hamba, ya, meninggal dengan baik itu dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya, kalau kita ingin mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah kalimat ini, kalimat tauhid ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an, "Fa'lam." Pelajarilah oleh kalian, kata Allah, la ilaha illallah. Pelajarilah oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah ini dengan benar, maka itu artinya kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat jemaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid, ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalamnya yang disebut oleh para ulama adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat. Rukun dan syarat dalam kalimat la ilaha illallah ini adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan kalimat la yang artinya adalah meniadakan. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan an-nafyu. Ilaha berarti meniadakan ilah. Ilah ini dalam bahasa Arab artinya adalah menetapkan. Dan ini yang disebut dengan rukun. La huruf yang pertama la dan ilah huruf yang ketiga dari kalimat itu adalah termasuk rukun yang harus dipenuhi oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita rukun itu Pak, sesuatu yang mesti ada dalam sesuatu. Kalau tidak terpenuhi rukunnya, maka tidak sah perkara itu. Itu yang kita pahami. Dan dalam pembelajaran ilmu ushul fikih seperti itu. Contoh umpamanya salat. Salat yang kita kerjakan ini ada 13 rukun. Rukun yang mesti harus kita kerjakan. Hilang salah satunya atau sengaja ditinggalkan, tidak sah salat. Tidak sah salat.
Salah satu rukun dalam sholat baca Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholat. Salah satu rukun dalam sholat dia harus ruku. Kok tiba-tiba dia sholat tidak ruku? Tidak sah sholatnya. Maka kalimat la ilaha illallah itu ketika tidak terpenuhinya rukun-rukun yang terkandung di dalamnya, kira-kira kalimat la ilaha illallah sah tidak? Tidak sah. Tidak sah. Maka tidak heran ketika fi akhir hayatina, di akhir seluruh kehidupan manusia itu, tidak semua orang bisa dan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat itu bukan kalimat hafalan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah bukan kalimat hafalan, Pak. Ya, bukan kalimat hafalan. Kalau kalimat hafalan, siapa yang tidak hafal kalimat ini, Pak? Harta orang di luar kita saja hafal. Ya, hafal. Ya. Artinya apa? Seorang hamba dengan mudah dan gampang dia mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya, di akhir hidupnya, itu adalah aktualisasi hasil implementasi dia melaksanakan atau mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan terpenuhinya rukun-rukun yang ada di dalamnya, sehingga dia mudah dan gampang untuk mengucapkan itu dari hidupnya. Ya. Dari dalam kalimat ini harus ada yang kita tiadakan dan harus ada yang kita tetapkan. Ya. Maka para ulama menjelaskan kalimat ini dalam buku yang disebut dengan Aqidatut Tauhid. Ya, Aqidatut Tauhid. Salah satunya buku yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Dalam buku beliau Aqidatut Tauhid. Bahkan Syekh Ali Hasan, ya, Syekh Abdurrahman bin Ali Hasan, ya, Ali Hasan Syekh, ya, beliau menulis, ya, buku Aqidatut Tauhid. Ini yang kita pelajari. Ya. Tauhid ini perkara penting dan paling utama dalam kehidupan kita. Karena menentukan, Pak. Ya, karena menentukan apa artinya dalam hidup ini kita sukses. Toh ujungnya ke neraka. Ya, tidak ada artinya, Pak. Ya, tidak ada artinya. Sesukses-suksesnya kita dalam kehidupan ini, kalau akhirnya kita ke neraka, kesuksesan kita di dunia itu menipu jadinya. Ya, tidak ada gunanya. Ya, maka kewajiban kita seorang muslim adalah memahami kalimat ini, la ilaha. Maka para ulama menjelaskan ada 4 perkara yang harus kita buang, yang harus kita tiadakan dalam kalimat tauhid. Dan ada 4 yang harus ditetapkan. La ilaha, tiada ilah yang hak disembah illallah, kecuali Allah. Artinya situ ada ilah-ilah yang harus kita buang dan Allah yang harus kita tetapkan. Itu artinya kalimat itu. Maka ada 4, ya, perkara yang harus dibuang dalam ilah yang dikatakan la ilaha tadi. Yang dibuang yang pertama adalah yang disebut oleh para ulama al-ilah. Apa itu al-ilah? Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati. Al-ilah ini adalah sesembahan atau apa saja yang diyakini oleh seorang hamba yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu termasuk ilah yang harus dibuang. Maka seorang mukmin yang benar la ilaha illallahnya, dia tidak meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, yang ditakuti, yang dicintai, tidak ada. Kalau benar la ilaha illallah, kalau la ilaha illallah yang tidak benar, dia masih percaya ke pohon-pohon keramat, ya, masih percaya kepada barang-barang antik,
yang katanya bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya. Tapi Mada yakin di kota ini nggak ada, karena nggak pernah kita lihat. Tapi kalau di kabupaten itu Pak, Masya Allah banyak, terlebih di Jawa. Ya. Di Jawa lebih parah. Ya. Masih menganggap ada beberapa tempat atau benda yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Dicoba bapak-bapak kayak Sunan Ampel itu, ya, dari jauh-jauh datang, dari pulau-pulau datang jauh-jauh ke Sunan Ampel, ya, minta ke kuburan-kuburan dan lain sebagainya. Ini adalah, maka kalau ada kuburan-kuburan yang dianggap bisa mendatangkan manfaat, pohon, batu, jimat dan lain sebagainya, itu adalah ilah. Yang harus ditiadakan, yang harus dibuang, yang tidak boleh ada pada diri seorang mukmin. Kalau ada, berarti benar-benar atau bahasa kita adalah dia siri menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang harus dibuang. Maka di dalam Al-Quran Allah tegur kita, Allahum ilahun ghairullah. Apakah ada bagi mereka itu ilah-ilah selain Allah? Apa maknanya ya? Allah ingin bertanya kepada kita, apa benar sesembahan itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada? Minta ke pohon bisa mendatangkan rezeki, ya terutama bagi petani mungkin. Ya, kalau musim tanam orang-orangnya, ya. Kayak gunung keramat, kayak pohon-pohon yang dianggap keramat, minta berkah dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk ilah. Benda-benda tadi adalah ilah, dan itu dilarang, tidak boleh ada. Lalu yang kedua yang harus ditiadakan dari kalimat ini, la ilah, dalam kalimat tauhid ini adalah al-andad. Al-andad, taruhlah umpamanya yang pertama tadi, ya, kita khususnya di kota ini sudah kita tidak lakukan lagi atau tidak lagi percaya kepada benda-benda seperti itu. Tapi hati-hati yang kedua itu, al-andad. Al-andad ini adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ketaatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu andad. Dan andad ini bisa manusia, bisa benda, ya, bisa sesuatu yang lain. Pokoknya yang membuat kita berbelok dari berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu andad. Andad, sesuatu yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Maka di dalam surat At-Taubah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tardawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka, ayah-ayah mereka, ibu bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, saudara-saudara mereka, harta benda mereka, tempat tinggal yang mereka idam-idamkan, harta perdagangan mereka yang takut mereka rugi darinya, ahabba ilaikum, lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi fatarabbasu, maka tunggu saja keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Andad ini bisa berupa manusia, bisa berupa benda, bisa berupa pekerjaan. Maka itu andad. Kalau pekerjaan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, pekerjaan itu andad. Ya, pekerjaan itu andad. Ya. Kerja di kantor umpamanya
tiba waktu duhur, ini sholat duhurnya nanti saja, ini belum selesai pekerjaan, maka pekerjaan itu nanti. Maka pekerjaan itu bahkan para ulama mengatakan hatta pekerjaan itu pekerjaan amal soleh, kalau menghalangi dia dari kewajiban untuk beribadah kepada Allah, maka amal itu akan menjadi amal. Maka seutama-utama amalan seorang hamba kepada Allah adalah sholat. Seutama-utama. Maka orang yang lagi apapun sibuknya, kalau tiba waktu sholat tinggalkan sholat. Karena amal yang utama di antara kalau disanding beberapa amal itu amal soleh disanding dengan sholat jauh lebih harus diutamakan. Sholat harus jauh lebih utamakan. Maka sesibuk apapun seorang hamba dalam kehidupannya ini, sedarurat apapun, kalau sudah tiba waktunya sholat. Karena sholat itu jauh lebih utama. Begitulah orang yang benar tauhidnya. Kalau orang yang tauhidnya abal-abalan, nanti dulu masih ada waktu, atau mungkin dia bilang nanti umur 40 baru sholat. Pas umur 39 mati dalam keadaan tidak sholat. Tidak ada satu amalan dalam Islam ini yang tidak bisa dikodok. Sholat ini tidak bisa dikodok. Kalau amalan yang lain bisa dikodok, puasa bisa dikodok, haji tidak mampu tahun ini, tahun depan. Umur sekarang belum bisa haji, umur sekian nanti, itu artinya bisa ditunda. Sholat tidak bisa. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kalaupun kalian orang yang meninggalkan sholat sekali, dia tidak bisa menggantinya walaupun sholat seumur hidup. Maka berat. Itu amalan yang menentukan seorang itu adalah sholat. Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarku sholat. Nah ini sudah bisa. Ini dari 4 perkara yang harus kita tinggalkan, harus kita singkirkan, yang harus kita buang dalam kalimat la ilaha illallah. Dari 4. Jadi 3 dan 4-nya insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya karena sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dari kurangnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.